Kata ulama adalah, sebagian ulama mengatakan barakah itu adalah al-khairul ilahi fi syai', ya, kebaikan yang Allah berikan dalam sesuatu. Dalam definisi yang lain dikatakan ziyadatul khairil ilahi fi syai', ma halla fi qalilin illa wa katsar wala fi katsirin illa wa nafa'. Di mana barakah itu tidaklah tiba dalam satu hal yang sedikit kecuali dia akan banyak, dan tidaklah jatuh pada satu hal yang banyak kecuali akan semakin luas manfaatnya. Itu barakah. Walaupun umur kita pendek, tapi kalau diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang pendek itu akan terasa panjang umur. Saya kalau merenungkan perjalanan Imam Syafi'i misalnya ketika dari Mekah ke Madinah yang beliau tempuh dengan perjalanan kuda itu selama 8 hari. Beliau selama 8 hari itu bisa menghatamkan Al-Quran 16 kali. Yaumun khatmah fil lail wa khatmah fil nahar. Satu malam dia bisa hatam, ya, satu kali hatam di malam hari, satu kali hatam di siang harinya. Jadi 8 hari dalam perjalanan Mekah ke Madinah itu untuk menemui Imam Malik rahimahullah, itu dia bisa menghatamkan sampai 16 kali. Ya, padahal waktunya sama dengan kita. Ya, waktu nggak berubah, sehari semalam 24 jam. Tapi yang berbeda adalah barakahnya. Ya, yang berbeda barakahnya. Barakah waktunya, barakatul waktu itu yang berbeda. Allah berikan barakah pada waktunya, sehingga waktu walaupun sedikit itu manfaatnya sangat luas. Seakan-akan begitu panjang waktu. Al-Imam Nawawi rahimahullah misalnya yang usianya 40 tahun, yang tidak sempat menikah dia karena sibuknya dengan ilmu, dengan murajaah Al-Quran. Usianya 40 tahun tapi karyanya luar biasa. Dan saya perhatikan hampir tidak ada, kira-kira menurut saya itu hampir tidak ada rumah kita kecuali punya kitab Riyadhus Shalihin. Ya, karya Imam Nawawi rahimahullah. Allah berikan barakah di dalamnya. Begitu. Kalau Allah berikan barakah, walaupun sedikit itu akan manfaatnya akan luas. Baik dalam harta. Banyak orang yang hartanya itu pas-pasan, tapi karena diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hartanya bisa mencukupi. Ya, bisa menyekolahkan anak-anaknya, bisa mengawinkan anak-anaknya. Tapi banyak juga orang yang punya penghasilan besar, ya, tapi dia selalu merasa tidak cukup. Ya, gak bisa menyekolahkan, gak bisa, padahal pemasukannya besar. Yang berbeda, yang tidak ada pada orang itu adalah barakah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i walakin kadzabu." Nah, yang mencabut barakah itu adalah, yang bisa mencabut barakah itu diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah membukanya, tapi oleh manusia dicabut. Yaitu dengan apa? Walakin kadzabu, karena kebohongan yang dilakukan oleh manusia itulah yang menyebabkan barakah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan al-bai'ani bil khiyar, kata Nabi. Orang yang melakukan jual beli itu dia punya hak khiyar. Khiyar, ada khiyar majlis, ada khiyar syarat. Jadi orang yang melakukan jual beli itu dia punya hak khiyar, bisa menjadikan barang yang dia beli atau dia menggagalkan. Selama malam dia tafarraqa, kata Nabi, selama belum berpisah antara penjual dan pembelinya, itu dia punya hak untuk menjadikan atau menggagalkan. Nah, kata Nabi SAW, fa'in sadaqah, kalau mereka itu berdua jujur, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberi barakah oleh Allah di dalam jual belinya kalau jujur. Tapi wa in kadzaba, kalau mereka berbohong, kata Nabi, wa katama, dan mereka menyembunyikan sesuatu dalam jual beli mereka, apa kata Nabi SAW? Muhiqat barakatuhuma, maka dihapuslah barakah di dalam jual beli mereka. Keuntungannya besar tapi nggak ada maknanya, karena barakahnya yang tidak ada. Jadi 3 ini jamaah sekalian rahimakumullah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan. Yang pertama adalah keselamatan, dan yang kedua adalah rahmat Allah, dan yang ketiga adalah barakah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.